Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Baiti Amilahak, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Trenggalek. Saya tidak sendiri, saya bersama dengan Bu Kusnul. Beliau adalah wali kelas 5 dari SDN 1 Parahan. Assalamualaikum Bu Kusnul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Kusnul? Alhamdulillah sehat. Hari ini kita akan mengadakan percakapan observasi ya Bu Kusnul. Sebelum nanti saya akan mengamati Bu Kusnul jalannya proses pembelajaran. Ya, nanti saya akan mengamati bagaimana prosesnya pembelajaran itu, langkah-langkah yang Bu Kusnul lakukan, dan terus nanti kita observasi ini nanti adalah tujuannya yaitu untuk mengevaluasi dan mengamati hasil pembelajaran dari Bu Kusnul. Begitu ya Bu Kusnul? Oh ya. Nah, dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi, yaitu sebagai persiapan ya Bu Kusnul sebelum nantinya Bu Kusnul itu melakukan pembelajaran. Jadi supaya lebih siap, lebih matang untuk melakukan pembelajarannya. Begitu ya Bu Kusnul ya. Sebelum saya melakukan observasi nanti, saya akan mulai Ibu Kusnul untuk bercakap-cakap atau bertanya beberapa pertanyaan. Yeah. Jadi ada beberapa pertanyaan Bu yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan Bu. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Ibu capai nanti? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai nanti untuk peserta didik diharapkan nanti dapat mengidentifikasi bagian-bagian mata, fungsi dan juga cara mata bekerja, seperti itu. Oh begitu ya Bu. Berarti ini mata pelajaran IPAS ya Bu? Iya, IPAS. Oh iya. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin dicapai ketika observasi nanti Bu Kusnul? Area pengembangan yang ingin saya capai itu ada dua ya Bu Baiti. Yang pertama di aspek pengetahuannya, nanti diharapkan anak-anak itu dapat menguraikan bagian-bagian mata, fungsi dan cara kerja mata, serta nanti adanya penyakit mata itu bagaimana cara kita menjaganya, bagaimana cara agar mata kita tetap sehat, seperti itu. Untuk yang dari aspek keterampilan, nanti anak-anak diharapkan mempunyai keterampilan dalam bercerita, dalam berbicara melalui presentasi mereka di depan kelas. Ya, supaya anak nanti percaya diri ya Bu Kusnul ya. Ya. Nah, saya ingin mendengar Bu rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan nanti di dalam kelas. Mungkin dari strategi pembelajarannya, dari model pembelajaran, maupun dari metode pembelajarannya. Seperti apa Bu Kusnul, untuk strategi atau metode? Iya. Strategi pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang nantinya akan diintegrasikan ke dalam pembelajaran yang meliputi sosial emosional dengan membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok secara acak. Dan untuk model pembelajarannya, saya nanti akan menggunakan model pembelajaran yang berbasis masalah atau problem based learning ya. Dan untuk metode yang saya gunakan nanti rencananya saya akan menggunakan metode kelompok, metode presentasi, tanya jawab dan penugasan. Seperti itu. Oke, bagaimana dengan media pembelajarannya Bu Kusnul? Yang akan digunakan nantinya apa media pembelajaran yang akan saya gunakan nanti saya akan menggunakan video pembelajaran yang dengan materi yang terkait ya, terus lagi LKPD, setelah itu PowerPoint, yang pasti LCD proyektor sama laptop. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran ini? Dikarenakan ini kita masih dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dan yang ada jadwalnya ilmu pengetahuan alam dan sosial itu insya Allah akan saya
lakukan nanti pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 pada jam ke 6 sampai 7. Ya. Oh baik, nanti berarti hari Kamis depan ya Bu Kusnul. Iya, Kamis depan. Jam ke 78 nanti 6 dan 7. Oh 6 dan 7 ya. Iya. Nanti jam ke 6 7 minggu hari Kamis depan saya akan datang lagi di kelas itu ya. Iya, ya. Saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan mengamati hal-hal apa saja yang terjadi selama proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Kusnul. Oh iya, siap. Nah, nanti setelah itu melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, kita akan mengadakan percakapan lagi ya Bu Kusnul ya, yaitu pasca observasinya. Yaitu untuk mengetahui tadi apa yang sudah dilakukan Bu Kusnul setelahnya, dan kita akan mengevaluasi apa yang perlu dievaluasi seperti itu Bu Kusnul ya. Ya, Mungkin terima kasih Bu Kusnul untuk waktunya. Sama-sama. Maaf mengganggu Bu Kusnul ya. Tidak apa-apa. Nanti saya akan amati berarti hari Kamis ya Bu Kusnul. Ya, hari Kamis ya, tanggal 22 Agustus. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi untuk hari Kamis Bu Kusnul. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Oke, ketua kelas silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Amin. Selanjutnya, mari bersama-sama kita melafalkan apa? Pancasila. Oke, ketua kelas. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan serta jabatan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari kemerdekaan nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yes. Baik. Nah, sekarang buku absen dulu. Apa semuanya masuk? Ya, saya panggil satu-satu ya. Ariana Ayu, Hadir Bu. Den Dwi Nur, Hadir Bu. Valenta, Sheryl Anissa. Hadir Bu. Oke. Baiklah, sekarang perhatikan anak-anak ya. Aku akan menunjukkan tujuan pembelajaran yang nanti akan kita dapatkan. Dan mengharapkan kalian nanti dapat memahami tentang bagian-bagian mata, fungsi, dan bagaimana cara mata kita bekerja. Untuk itu, langsung saja. Dapat semangat. Semangat.
menunjukkan bagian mata, tapi bukan menunjukkan bahkan kalian menunjukkan matamu sendiri. Ya, mata kalian sendiri sekarang mereka. Alis yang bagian mana alis? Alis oke. Alis juga mempunyai fungsi ya. Alis itu termasuk dari bagian mata yang terlihat atau bagian mata yang berada di luar. Yang pertama alis yaitu gunanya untuk melindungi mata dari air atau keringat agar tidak masuk ke dalam mata. Alis itu ada ini berfungsi untuk melindungi agar air atau keringat yang datang dari atas atau keringat yang ada di dalam itu tidak mengalir ke dalam apa? Tidak mengalir ke dalam mata. Yang kedua yang termasuk bagian dari mata luar yaitu bulu mata. Kamu biasanya menyebutnya dengan kata hijau. Ya udah, mana bulu mata kalian mana? Bulu mata berfungsi untuk melindungi mata kita dari benda asing seperti debu dan kotoran. Selanjutnya yaitu pupil. Pupil itu yang ada di tengah jalan ya. Belum tentu dalam bersih. Jadi jangan lupa. Coba kalian tahu pupil itu yang mana? Pupil itu tengah jalan itu. Ini namanya pupil. Bagian mata yang tengah iris merupakan jalan tempat masuknya cahaya. Bagian adalah mata. Jadi jalannya cahaya masuk mata dan melewati yang namanya pupil ya. Selanjutnya bagian mata ada fungsinya. Mata mungkin kita bisa melihat berbagai hal di sekitar kita. Baik benda manusia, hewan, hidup, bukan. Bagian mata bagi dari dua, yaitu tidak boleh besar dan kecil. Pupil kita sensitif terhadap cahaya. Perhatikan gambar itu untuk mengambil lebih lanjut. Saat kalian berada di tempat yang gelap, pupil akan kecil ada cahaya yang masuk dalam mata kalian tidak terlalu banyak. Saat kalian berada di tempat yang gelap, pupil akan besar untuk memperbanyak cahaya yang masuk mata. Bagian dalam mata dan fungsinya. Selain bagian mata luar, ada juga bagian mata dalam. Bagian mata ini juga memiliki fungsi yang berperan dalam proses penglihatan kita. Perhatikan gambar itu untuk mengetahui bagian dalam mata beserta fungsinya. Satu, kornea. Suatu ini memiliki bagian mata. Berfungsi seperti dalam mata, yaitu tempat masuknya cahaya ke dalam mata. Dua, lensa. Berfungsi memutuskan dan meluruskan cahaya yang masuk ke mata agar jatuh tepat pada retina. Tiga, otot siliaris. Otot siliaris lensa berfungsi mengubah bentuk lensa mata. Empat, saraf mata. Saraf ini meluruskan sinyal layanan antara retina serta warna dan menghubungkan ke bagian khusus di otak. Otak kemudian menerjemahkan sinyal menjadi gambar yang kita lihat. Lima, retina. Suatu yang terletak di belakang dan depan rasa cahaya. Retina menerima cahaya dan menyampaikan informasi pada saraf mata. Lensa mata. Saat melihat benda jauh dari dekat, lensa mata akan berubah bentuk. Terus ini melihat objek dekat atau jauh dalam membuat mata lelah dan kaku. Lensa mata memiliki kemampuan menebak dan iris. Saat melihat benda yang dekat, lensa mata akan menebak. Demikian sebaliknya saat melihat benda yang jauh, lensa mata akan iris. Perhatikan gambar. Ini jadi kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Apakah kita boleh melihat cahaya yang terlalu terang? Menurut saya tidak boleh karena cahaya yang masuk terlalu banyak akan merusak bagian mata kita. Iris dan pupil berfungsi mengatur agar jumlah cahaya yang masuk sesuai dengan kebutuhan kita. Baiklah anak-anak, dari pembelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan yaitu apa? Kita harus menjaga kesehatan mata kita karena ketika mata kita sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya, itu berarti bagaimana? Mata kita kenapa? Mata kita sakit, mata kita sakit. Untuk itu jaga kesehatan mata dengan berbagai macam cara seperti yang sudah disebutkan di atas tadi, bisa dimengerti. Nah, sekarang Bu Nurul tanya bagaimana perasaan kalian pada hari ini? Bagaimana? Apa kalian senang? Oke, ya senang. Apa Bu Nurul dalam menyampaikan materi ini jelas? Media pembelajaran yang Bu Nurul bikin tadi, apa membuat kalian mudah paham? Alhamdulillah, terima kasih. Baiklah, untuk pertemuan berikutnya tugas kalian yaitu membaca materi bunyi apa? Mendengar karena bunyi ya. IPA selanjutnya mendengar karena bunyi. Untuk itu dan untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari ketua kelas silakan memimpin doa kita berulang. Sabra, doa kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih untuk hari ini. Hati-hati di jalan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berjumpa kembali dengan saya Baiti Aminah Haq, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN 1 Paraan, Kabupaten Trenggalek. Saya masih ditemani oleh Bu Kusnul sebagai guru yang telah saya observasi barusan ya Bu Kusnul, Ya. yaitu observasi pada kegiatan supervisi akademik. Assalamualaikum Bu Kusnul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Baiti. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Kusnul? Alhamdulillah sehat sekali. Baik ya Bu Kusnul. Baik Bu Kusnul, di percakapan kali ini kita melakukan percakapan pasca observasi ya Bu Kusnul. Saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi yang Ibu lakukan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Pertanyaan yang pertama Bu Kusnul ya, bagaimana perasaan Ibu Kusnul terkait dengan jalannya pembelajaran yang sudah berlangsung tadi? Pembelajaran yang baru saja berlangsung itu terus terang saja membuat saya agak pusing juga karena memang sebagian tidak sesuai dengan rencana, akan tetapi 80% sudah berjalan sesuai dengan harapan saya. Berarti 80% sudah berjalan ya Bu Kusnul. Menurut Ibu, pengembangan bisa diceritakan kembali Ibu area pengembangannya yang sudah Bu Kusnul kembangkan di dalam kelas. Itu mungkin langkah-langkah atau tahapan-tahapan di dalam kelas waktu pembelajaran tadi sudah dilakukan di dalam kelas itu seperti apa? Area pengembangan yang dari aspek pengetahuan kan tadi diharapkan peserta didik dapat menguraikan bagian-bagian mata, fungsi dan cara kerjanya. Itu saya menggunakan langkah saya berikan dulu pertanyaan pemantik. Setelah memberikan pertanyaan pemantik, harap agar peserta didik saya itu mempunyai keterampilan dalam berbicara, dan hal itu saya wujudkan dalam langkah-langkah presentasi di depan kelas setelah mereka melakukan kerja kelompok. Seperti itu Bu Baiti. Berarti menggunakan presentasinya ya Bu Iya, Kusnul? presentasi. Menurut Ibu ada, tadi kan katanya Ibu 80% berhasil ya Bu, berarti ada 20% yang belum berhasil. Mungkin ada hambatan atau mungkin kendala seperti apa Bu Kusnul yang Iya. ada tadi? Ada hambatan dan kendala itu tentunya ada, terutama yang dari peserta didik itu sendiri. Yang pertama itu mungkin anak-anak kurang fokus ya, karena memang di lapangan tadi ketika saya mengajar masih ada teman-temannya yang mau ikut lomba itu sedang latihan. Untuk itu anak-anak itu fokusnya terbagi antara ke pelajaran sama mau melihat teman-teman yang lain latihan di lapangan seperti itu. Hambatan yang lainnya, anak-anak ketika bekerja kelompok mereka di antara mereka itu ada yang ikut menyumbangkan pikiran untuk kerja kelompok, tapi ada juga yang bermain sendiri seperti itu Bu Betty. Berarti masih belum semuanya ikut aktif ya Bu Ya, Kusnul? belum semuanya aktif dalam kelompok. Gimana rencana Ibu supaya semua anak itu bisa aktif? Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya akan saya anak-anak akan saya ajak lebih aktif lagi ketika ada tugas kelompok, dengan cara mungkin ya ketika nanti anak-anak benar kerja kelompok, akan tetapi nanti nilainya diberikan menurut tingkat keaktifan masing-masing seperti itu. Mungkin seperti itu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan terrealisasikan ya Bu Kusnul. Amin. Ya, terima kasih. Kira-kira Bu Kusnul kapan nih mau melakukan perubahan yang Ibu sampaikan tadi? Perubahan yang akan saya sampaikan tadi insya Allah akan saya laksanakan pada pertemuan selanjutnya, yaitu di mata pelajaran IPAS pada hari Selasa minggu depan. Jadi hari Selasa depan ya Bu Kusnul. Baik Bu Kusnul, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Sama Bu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan nanti bisa secepatnya terrealisasikan. Amin. Terima kasih banyak. Sama-sama, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Kusnul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.